Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan menjelaskan atau memberikan tutorial bagaimana menginstal dan mengkonfigurasi web server. Dalam hal ini perlu kalian ketahui kalau di tutorial sebelumnya kita sudah membuat DNS server ya. DNS server dengan IP address DNS-nya adalah 1.200. Kemudian di dalamnya kita sudah menambahkan sebuah domain dan sebuah subdomain, di mana domain yang kita tambahkan adalah scansadar.net dengan IP address 1.203, kemudian ada info.scansa.net, ini adalah subdomainnya, subdomain dengan IP address 1.204 ya. Jadi untuk tutorial kali ini kita akan membuat server ini aja, server untuk scansa.net, di mana scansa.net adalah servernya, IP-nya adalah 1.203. Nah, caranya adalah seperti ini. Yang pertama adalah kita membuat ini dulu ya, VM ya. Kita clone sebuah VM dulu. VM kita namai Apache ya, karena nama web servernya Apache. Apache 1.203. Apache 1.203. Next, kemudian full clone. Ya, full clone. Kita tunggu proses cloningnya. Sementara kita menunggu, kita bisa memastikan untuk host only yang kita miliki adalah IP address-nya adalah 1.201, kemudian memakai DNS yang kita bikin kemarin, yaitu 1.200 ya. Seperti itu. Kemudian di sini Apache-nya, kita move dulu. Nah, ini ya, ada Apache, kemudian ada DNS ya. Ini adalah web server. Kalau enggak kita rename aja nih. Rename-nya mana? Kita setting ya. Kita setting, kita rename. Ini web server Apache itu. Web server dalam kurung Apache ya. Apache 1.203. Ada dua ini ya. Pertama-tama biar lancar, kita aktifkan dulu DNS-nya ya. Biar nanti kalau ada request scansa.net itu langsung mengarah ke 10203 gitu. Ya. Jadi yang ini kita aktifkan dulu yang DNS-nya. Setelah diaktifkan nanti biarin aja ya. Biarin aja. Pastikan sudah ada di halaman login dari DNS servernya. Gitu. Ya. Nah, ini kita aktifkan dulu. Di sini kita aktifkan. Ini yang DNS server dulu ya. Ini kita aktifkan. Perlu kita pantau juga ketika kita mengaktifkan DNS server ya. Jadi kita pantau sampai minimal ada di Debian login kayak gini, halaman login. Kalau sudah halaman login gini, kita minimize saja. Nah, ini sudah running ya, dan kita minimize, kita running, sudah running. Nah, selanjutnya adalah kita akan menginstal dan mengkonfigurasi web server Apache. Yang pertama adalah kita, ini hasil clone yang tadi, kita atur setting dulu ya. Yang pertama adalah setting networknya. Networknya kita pastikan pakai host only adapter. Kemudian kabel connected jangan lupa. Kemudian di sini displaynya saya naikin jadi 150 biar nanti kelihatan besar. Ya, kalau ini opsional, ini karena saya lagi bikin tutorial aja. Yang penting yang di network ini sudah. Kemudian kita klik OK dan kita start web servernya. Sembari kita menunggu web servernya Apache ini berjalan, kita boleh tes ya. Kita boleh tes ping antara DNS, antara laptop dan antara web servernya. Ya, dengan DNS dulu kita ping DNS bisa enggak? 200. Oke, sudah reply. Berarti sudah oke ya, kita bisa mengping ke DNS. Oke, ini sudah aktif yang web servernya, sudah bisa login. Kita login dulu. Root. Di sini yang pertama adalah kita atur dulu IP address-nya. PC. Nah, di sini gateway-nya kita komen dulu, kemudian address-nya kita sesuaikan. Di sini adalah 1.203. Kita simpan. Jangan lupa untuk restart service-nya. Service networking. Restart. Kita cek IP address-nya. Sudah benar ya, 1.203. Kemudian kita bisa ping ke Windows yang kita virtual host yang ada di Windows 168. Host only ya, host only adapternya ada di Windows 1.201 tadi. Reply, kemudian kita juga bisa ping DNS-nya 1.200. Juga udah reply ya. Jadi sudah bisa reply. Jadi ketiga VM ini, kedua VM ini maksud saya ya, VM antara VM web server, DNS sama ini itu sudah dalam satu network dan bisa saling ping gitu. Berarti sudah oke.
Selanjutnya adalah kita fokus ke web server ya, web server. Di mana yang pertama adalah kita install dulu aplikasi Apache-nya, yaitu apt-get install apache 2. Enter, kemudian Y. Minta DVD binary 1, kita kasihkan binary 1. Force unknown. Kita tunggu sampai selesai ya. Oke, kalau sudah selesai, bisa kita cek dengan service Apache 2 status. Sudah running ya. Selain dengan service Apache 2 status, kita juga bisa mengecek dengan web browser ya. Kita buka Microsoft Edge misal, jadi kita akses 1.203, yaitu IP address dari Apache yang kita install tadi. Nah, akan keluar kayak gini Apache ini. Dan kemudian kalau ininya sudah kayak gini, berarti kan tadi seperti yang saya bilang, kalau kita mengakses Agensa.net sama aja kita mengakses 1.203. Harusnya sekarang kita bisa mengakses Agensa.net. Oke, seperti ini. Sama ya tampilannya ya. Sama Agensa.net 103. Kemudian timbullah pertanyaan gini, loh kok Skensa.net tampilannya kayak gini, kemudian yang ini 102.1.203 kok tampilannya gini, kok sama tampilannya. Saya maunya beda, kalau yang ininya kayak gini nggak apa-apa, tapi yang Skensa.net saya mau isi gitu. Nah, untuk membuat seperti itu, maka kita perlu mengkonfigurasi web server yang kita miliki. Untuk konfigurasi Apache itu ada di etc Apache 2 status available. Nah, ada di sini ya file konfigurasinya, kita ls. Ada ini, ada dua file konfigurasi ini. Nah, tadi itu yang bekerja adalah file 00default.conf ya. Yang bekerja itu. Misal kita buka ya, nano 00default.conf. Nah, di sini ini ada keterangannya nih. Ini adalah file defaultnya, ada comment root-nya ada di var www.html ya. Var www.html. Jadi yang keluar tadi itu yang halaman seperti ini. Ini itu adalah isi dari var www.html index.html ini ya. Ini. Selanjutnya adalah bagaimana biar tampilannya beda dari IP dengan domain itu beda gitu. Nah, untuk menjawab itu kita bisa ls lagi ya. Ada dua file ini, kita perlu copy nih. Copy 0 defaultnya menjadi copy nama domain yang kita pengenin. Di sini kan skensa.net ya. Jangan lupa di belakangnya kasih .conf gitu. Ya. Enter ls. Di sini ada skensa.net.conf tuh. Hasilnya sudah ada ya, skensa.net.conf. Nah, untuk hasil ini kita bisa buka ya. Nano skensa.net.conf. Untuk konfigurasinya ada beberapa. Yang pertama adalah bagian server name-nya kita harus hilangkan tanda pagarnya. Kemudian kita arahkan ke domain yang kita mau, skensa.net gini. Kemudian untuk dokumen root-nya kita bisa arahkan ke folder yang ada web skensa.net yang kita miliki gitu. Jadi misal di sini saya nanti akan bikin folder nih, foldernya namanya skensa.net, di dalam folder var www gitu. Jadi nanti tulisannya kayak gini. Dan ini harus dibikin nanti foldernya ya, harus dibikin. Karena kan kita belum bikin kan, bikin folder skensa.net ini. Ini intinya saya rencana aja, rencana mau bikin folder itu. Kalau sudah kita save, dan kalau udah kita save, jangan lupa rencana yang kita tulis tadi harus kita realisasikan dengan cara mkdir var www kemudian skensa.net. Sekarang sudah, kita berarti rencana kita bikin folder skensa.net sudah. Sekarang kita tinggal isi di dalam folder skensa.net itu. Bisa dengan nano var www skensa.net index.html ya. Jadi kita bikin file index.html di dalam folder skensa.net. Di sini kita tulis saja di sini, ini tampilan dari domain skensa.net. Proses ya, save. Kalau sudah di save berarti nanti ketika ada yang akses skensa.net, dia akan mengeksekusi file index.html yang ada di folder /var/www/skensa.net, atau isinya adalah ini tampilan dari domain.skensa.net. Kalau sudah seperti itu, jangan lupa kita mengaktifkan file yang kita bikin tadi skensa.net.conf itu belum aktif. Untuk aktifnya gimana? Pakai kita a2n site. A2n site kemudian nama file yang kita bikin. Untuk mengeksekusi A2n set ini pastikan kita berada di folder /etc apache 2 site available ya.
pastikan tuh kita ada di folder itu, baru kita mengeksekusi perintah ini. Kalau kalian mengeksekusinya di luar atau di mana itu nanti nggak ini nggak ketemu ya. A2nset screenshot.net.conf enter. Nah, di sini tulisannya sudah di enable atau sudah diaktifkan. Jangan lupa untuk reload. Nah, di sini reload boleh pakai restart juga. Service apa aja restart. Kayak gini ya. Sudah di restart. Nah, sampai sini udah selesai nih. Kita bisa melakukan pengujian dengan ini. Yang pertama untuk IP address-nya, harusnya ini nggak berubah apa-apa ya, karena kita nggak ngedit 00 defaultnya tadi nggak kita edit. Yang kita edit adalah hasil kopiannya. Oke, masih sama. Yang ini karena server name-nya sudah ditentukan. Kalau scansa.net itu ada di var www scansa.net foldernya, dan isinya sudah ada index.html dengan isi ini adalah tampilan kayak gitu. Harusnya ini nanti tampilannya kayak gitu. Ini kita enter. Oke, ini tampilan dari domain screenshot.net. Jadi udah bisa ya, maksudnya udah sesuai apa yang kita harapkan dengan ya, isinya itu sudah sesuai. Sampai sini udah selesai untuk konfigurasinya. Untuk konfigurasi web server Apache seperti itu. Ya, bisa dipraktekkan untuk nambahin domain lagi gitu itu bisa ya. Nanti tinggal misal ini kan baru scansa.net, misal mau nambah info.scansa.net gitu. Ya tinggal di copy lagi aja 00 defaultnya kayak gitu. Asal di copy, ditentukan foldernya, dibikin isinya, kemudian baru diaktifkan. Setelah diaktifkan jangan lupa di restart Apache-nya. Seperti itu. Demikian tutorial untuk web server ya. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya.